Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tiara Garden dimana saja berada. Pada episode kali ini kita akan membahas lagi tentang tanaman begonia kita ya. Nah, jadi ini teman-teman, sekarang di depan saya ini ada beberapa begonia yang memang kita beli online kemarin dan sekarang sudah tumbuh dengan baik di tempat yang baru. Nah, kali ini kita akan membahas tentang media tanam ya teman-teman. Nah, membahas tentang media tanam ya teman-teman, ini kebenaran di depan saya ada lapukan bambu ya, sekaligus tanahnya. Mungkin ininya kemarin memang dari bambu juga ya, dari daun bambu yang membusuk kemudian tercampur dengan lapisan atas daerah bambu itu sendiri. Jadi ini tanah topsoil ya, tanah topsoil artinya tanah yang ada di permukaan paling atas bercampur dengan lapukan daun bambu. Nah, sepengamatan kami ya, selama menanam begonia yang kita dapat dari hasil belanja online, menggunakan media tanam yang kemarin yang versi pertama dengan yang versi seperti ini, ternyata angka untuk bertahan hidupnya lebih tinggi ini ya. Jadi ini tanah topsoil ya, topsoil dari lapukan daun bambu bercampur-campur seperti ini. Jadi saya memakai dua versi ya, memakai dua versi untuk tanaman begonia saya. Versi pertama yaitu versi pakai daun bambu yang dilakukan melalui proses fermentasi bercampur dengan sekam. Yang kedua ini tanah topsoil di atas rumpun bambu bercampur lapukan bambu juga dicampur sekam. Nah, dari dua jenis media tanam tersebut yang paling cocok di tempat saya adalah yang jenis seperti ini. Adalah contohnya ya teman-teman, ini tanaman yang paling baru datang sekitar 2 hari yang lalu. Kita repotting ke media tanam yang versi kedua yang menggunakan tanah topsoil. Ini seger banget ya teman-teman. Ini kebetulan aja pagi ini saya taruh di teras, kemudian ketika matahari tinggi saya lupa memindah ya, jadi ini terlalu terpapar matahari jadi makanya layu seperti ini. Sebenarnya aslinya tidak, sebenarnya segar ya, dari kemarin-kemarin segar. Jadi ketika dipindah dari setelah dia datang dari paket online kemudian langsung ditanam, sampai sekarang dia segar dan tidak ada daunnya yang rontok maupun yang keriting ataupun kering ya, yang kayak gosong itu enggak ada. Jadi bagus ini. Nah, menurut pengalaman sudah 2 kali kita menggunakan media tanam yang seperti ini ya, sudah 2 kali. Dan hasilnya memang lebih banyak yang bertahan hidup ketimbang ketika kami menggunakan jenis media tanam yang lebih kering. Kenapa saya bilang lebih kering? Karena yang difermentasi kemarin itu dia cepet banget kering gitu ya teman-teman. Jadi dia lembab, tapi kalau kita tidak rajin menyiram dan tidak rajin mengontrol, tahu-tahu media tanamnya itu sudah kering banget seperti itu. Contoh media tanam yang kemarin menggunakan media fermentasi ya. Padahal sama-sama fermentasi, maksudnya gini, padahal sama-sama menggunakan daun bambu, hanya bedanya saja ada yang difermentasi dan ada yang tidak gitu. Nah, jadi kalau yang difermentasi ini kemarin hasilnya sangat kering ya. Sangat kering seperti ini. Ini baru 2 hari ya saya tidak menyiram. Seperti ini sudah penampakannya, kering sekali. Dan kebetulan cuaca juga panas ya, makanya agak-agak melehoi ini. Tapi saya belum berani menyiram dalam kondisi siang seperti ini karena takut malah stres ya. Jadi kita tunggu cuaca agak teduh dulu. Ini iron ini juga menggunakan tanah topsoil ya. Dan alhamdulillah ini tidak pernah mengalami sama sekali istilahnya gosong daun ataupun hal-hal yang lain ketika penyesuaian waktu stres ya. Jadi dia sejak dari dipindah segar sampai sekarang ya. Kalau dia layu seperti kejadian kemarin kan karena memang kondisi cuaca sangat panas dan kemudian medianya juga sudah kering. Tapi pada prinsipnya ketika perpindahan dari belanja online kemudian dia dikirim melalui ekspedisi sampai ke rumah dan sampai ditanam, dia baik-baik saja. Ini contohnya. Nah, ini juga ya. Ini segar sampai sekarang dari sejak ditanam 2 hari yang lalu.
jadi tanah topsoil ini tinggal dicampur dengan sekam ya teman-teman. Sekamnya boleh difermentasi, boleh juga yang tidak, tapi yang sudah lama ya, yang bukan yang benar-benar baru dari penggilingan. Nah, jadi dengan mencampur dua komponen itu saja sebenarnya sudah sangat cocok untuk begonia kami, begitu kan. Ini untuk kami yang ditinggalnya memang di daerah panas ya teman-teman. Jadi hanya tinggal mengatur intensitas penyiraman seperti apa. Cuman untuk kecocokan ya, saya rasa lebih cocok ini untuk pada masa-masa stres ya, terutama yang baru ditanam terus artinya kan baru dicabut dan baru mengalami perjalanan jauh, dia lebih cocok yang menggunakan campuran ini, tanah topsoil dari pohon bambu. Oke teman-teman, demikian dulu review dari kami, semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.